memang tidak bisa disalahkan ya kualitas anggota DPR pasca Pak Jokowi karena semua ditentukan oleh partai. Menurut saya mensikapi dari fakta-fakta yang ada di rapat antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang notabene juga berada pada wilayah Komite Pemberantasan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Dan kalau kita melihat dari waktu ke waktu ini, mungkin kita ini negara yang berada pada situasi yang sudah sangat payah begitu ya. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya negara ini sudah tidak lagi memiliki kehormatan. Karena kehormatan sebuah negara itu ditentukan oleh dua. Satu, ke contoh dari tokoh-tokohnya. Yang kedua, hukum yang mereka buat itu memang berfungsi untuk melindungi dan menegakkan keadilan begitu. Iya, dokter. jangan Ya, jangan disimpulkan di akhir, dokter. Harus diuraikan ini, dibantu diuraikan ya, anatomi persoalannya, dokter. Baru nanti ya. kita harus merdeka di negara merdeka dan kita bebas untuk menyampaikan pemikiran secara merdeka, Bang. Karena kita ini butuh sebetulnya mengetahui seperti apa ini, seperti kesulitan-kesulitan sistemik maupun kesulitan-kesulitan komponen-komponen yang ada di dalamnya yang melibatkan kewenangan berbagai negara, DPR RI, kemudian seperti apa KPK-nya di dalam hal penindakan hukum, atau kalau tidak kejaksaan negeri, ke kantor kejaksaan, lalu kemudian ada lagi Kemenq, ada Menko Polhukam, dan ternyata Pak Mahfud ini adalah Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Silakan dokter diberikan perspektifnya, dokter. Ya, sebenarnya kontroversi dari awal itu sudah lama dimunculkan oleh anggota PDIP yang sepertinya bermain sendirian ya. Arteria Dahlan itu sepertinya dia tidak sadar kalau dia ini bagian dari rejim Jokowi sebenarnya dan juga rejim PDI begitu. Jadi dia seolah-olah berbicara itu seperti layaknya artis begitu, ramai saja begitu. Dia dulu kan pernah kan berseteru dengan seorang keluarga petinggi tentara, belakangan dia meminta maaf, bahkan dia juga pernah menyinggung kesukuan ketika pencalonan gubernur Jawa Barat ya, yang pada akhirnya dia juga meminta maaf. Jadi memang tidak bisa disalahkan ya kualitas anggota DPR pasca Pak Jokowi karena semua ditentukan oleh partai dan tadi sudah disebutkan oleh Bang Abdullahi Hamahua bahwa di politik model sekarang ini politik kapital ya. Jadi semuanya diukur dengan uang, siapa yang punya modal dia akan bisa menduduki jabatan, siapa yang tidak punya modal ya dia hanya akan jadi bawang merah ya. Bawang merah itu artinya yang ditambah-tambahkan saja. Sekarang
kita bicara mungkin tidak DPR ini menggunakan hak interpelasinya dalam kasus apa eh, pengungkapan 300 triliun oleh Pak Mahfud MD ya. 349 Ya, yang akhirnya terbaru. makanya jadi 349 triliun ya. Nah, artinya sebenarnya Pak Mahfud ini sudah berjalan pada posisi relnya begitu ya. Tetapi memang dari waktu ke waktu dulu almarhum Taufik Kimas itu pernah menyebut anggota DPR ini seperti Gus Dur ya. Gus Dur menyebut anggota DPR seperti anak TK. Memang benar ya, sekarang itu seperti anak-anak TK begitu. Artinya sebenarnya fungsi-fungsi elementer DPR itu kan ada tiga. Dia melakukan legal drafting, dia menyusun undang-undang, dia melakukan fungsi penyusunan anggaran atau fungsi budgeting, dan yang ketiga dia melakukan fungsi controlling gitu. Nah, alih-alih melakukan fungsi budgeting atau bikin legal drafting ya, kalau kita lihat riwayat pingpong antara Jokowi dan DPR, dan tentunya di sini adalah Komisi 3 sebagai leading sektornya, ketika melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dulu Pak Jokowi mengatakan akan mendukung begitu, tapi pada akhirnya dia juga tidak mendukung karena ada dua kelemahan utama. Satu, adanya Dewan Pengawas ya. Sebenarnya tidak perlu, sudah ada Dewan Penasehat, ya sudah ada orang-orang yang kredibel seperti mantan ketua KPK, dan juga ada abang kita Abdullah Mahwa sebagai Dewan Penasehat. Kenapa mesti ada Dewan Pengawas? Dan Dewan Pengawas inilah yang mulai mendegradasi, mempreteli kewenangan-kewenangan lembaga yang disebut super body. Karena super body mesti dia bertindaknya juga harus luar biasa, extraordinary, karena yang ditangani juga perkara-perkara yang sifatnya kategori extraordinary crime. Tetapi dengan didegradasi kewenangan, harus ada Dewan Pengawas, mereka merapatkan, bahkan harus ada izin pengadilan dulu ketika melakukan penggeledahan dan seterusnya, dan itulah pada akhirnya KPK menemukan kebuntuannya, dan terakhir dengan diperkenankannya KPK menghentikan perkara atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin di lembaga anti rasuah manapun, dia memang beda dengan institusi polisi maupun jaksa begitu. Dan kalau lihat filosofi atau sejarahnya, lembaga itu dibentuk kan memang dalam rangka sebagai kanalisasi atas kebuntuan polisi dan jaksa menindak korupsi, karena disadari atau tidak polisi dan jaksa juga banyak koruptornya kan. Nah, oleh karena itu dari penjelasan ini jelas kepada kita bahwa apa yang terjadi polemik antara Pak Mahfud MD dengan Komisi 3 Arteria Dahlan, ada satu pernyataan saya, apakah itu konflik Komisi 3 atau interest pribadi dari Arteria Dahlan yang ingin populer begitu ya, karena Arteria Dahlan ini tidak berada pada posisi on the track untuk menyatakan dirinya bersih. Kenapa? Dia punya 5 mobil dengan plat nomor yang sama. Jadi dari fakta-fakta ini, hal-hal yang kecil ini ya, itu tidak bisa dipandang remeh. Bagaimana kita menilai integritas seseorang, bagaimana kita nilai komitmen seseorang, bagaimana kita nilai kejuangan seseorang di dalam pemberantasan korupsi, ya, kalau dirinya sendiri juga tidak bersih. Ya. Karena itu, menurut saya mensikapi dari fakta-fakta yang ada di rapat antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang notabene juga berada pada wilayah Komite Pemberantasan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Dan kalau kita melihat dari waktu ke waktu ini, mungkin kita ini negara yang berada pada situasi yang sudah sangat payah begitu ya. Kita punya lembaga anti korupsi tapi korupsinya bertambah. Ya. Kita punya banyak institusi pengawas tapi pengawas tidak bisa berfungsi. Ada pengawas kejaksaan, pengawas kepolisian ya. Sekarang ada
pengawas KPK, tetapi tidak mempunyai fungsi yang signifikan. Karena itu memang harus ada amandemen ya terhadap aturan-aturan yang mendelegitimasi dan mendegradasi fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu hanya dimungkinkan kalau dimilikinya dua hal. Satu, kita punya pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwawasan kenegaraan ya, pemimpin yang berwawasan kenegaraan, dan pemimpin yang memang ingin menunjukkan kepada masyarakat, terutama bangsa Indonesia, bahwa dia berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Kalau ternyata dia hanya mendegradasi dan menurunkan harkat dan martabatnya, maka ya tidak bisa kita berharap banyak kepada presiden menelurkan perpu. Perpu yang dibuat presiden ini kan cenderung perpu yang sifatnya defensif, ya. Perpu yang mempertahankan dirinya supaya dia tidak disangsikan ketika nanti sudah purna, supaya semua bisnisnya yang sebenarnya mengandung unsur korupsi tidak dikorupsikan. Itu kan dimulai sejak awal ya. Jadi sejak saat mengangkat menteri yang warga negara Amerika. Jangan lupa ya, menteri ESDM itu warga negara Amerika. Tadi sudah disinggung oleh Bang Abdullahi Hamahwa bahwa nanti 2029 itu akan terjadi pemimpin asing. Sekarang sebenarnya sudah itu Bang ya. Karena masyarakat ngotot saja, bahkan ada pemilihan di salah satu daerah di Indonesia Timur, juga terpilih bupati, ternyata warga negara Amerika. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya, negara ini sudah tidak lagi memiliki kehormatan. Karena kehormatan sebuah negara itu ditentukan oleh dua. Satu, contoh dari tokoh-tokohnya. Yang kedua, hukum yang mereka buat itu memang berfungsi untuk melindungi dan menegakkan keadilan begitu. Tapi fungsi-fungsi itu sudah tidak bisa kita dapatkan. Kita tidak bisa dapat contoh pemimpin yang memberikan gambaran bahwa dia menjadi harapan, ya. Jadi new hope yang pernah digembar-gemborkan itu nggak ada, ya. Karena itu berbanding terbalik dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Saya tidak nyopres-nyapres, saya malah minta 3 periode. Ya, anak saya yang tidak tertarik politik, menantu, anak, cucu, ya. AMPI, anak menantu, ponakan, ya, istri, ya, semua menduduki jabatan-jabatan politik. Begitu Cak Selamat. Ya. Dokter, apa sekarang rekomendasinya dokter? Selain yang saat tadi sudah diurai secara bagian per bagian tadi oleh Dokter Muhammad Taufik, secara spesifik berkaitan dengan ini, kalau sebagaimana harapan publik agar ada progres ke depan, ini benar-benar ada titik terangnya, dokter. Ya. Jadi begini, kita pernah punya 2 jaksa agung, kebetulan saya pernah ketemu dengan salah satunya, itu Pak Hindarman Supanji. Itu kan keluarganya memang pintar semua ya, pakai nama Hindarman semua. Hindarman Supanji itu kan pintar semua. Jadi pemikiran saya hampir sama dengan beliau, dengan Pak Hindarman Supanji, Pak Joko Sarwoko, ya, bahwa di pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada satu kalimat, pencucian uang terhadap tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini sudah ada. Moga-moga pasal ini tidak dibaca oleh stafnya Pak Jokowi. Nanti kalau dibaca Pak Jokowi dibikin perpu diturunkan lagi ini, ya. Karena berpikirnya seperti itu. Karena itu dalam rangka menjawab independensi, ya. Kalau kita berpikirnya kerangkanya independensi, maka sesungguhnya tindak pidana pencucian uang itu betul dengan merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, terhadap harta yang tidak jelas asal-usulnya itu tidak perlu dibuktikan, ya, tapi bisa dilakukan bahwa itu masuk kategori pencucian uang. Dan itu momentum yang strategis. Ya, yang pertama itu harus dilakukan oleh siapapun, ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ketika kita berharap pada partai pun kan tidak mungkin. Partai itu sistemik, ya. Partai itu punya wakil di DPR namanya fraksi. Nah, fraksi itu sudah dikooptasi. Katakanlah fraksinya PKS, apakah di dalam proses TPPU, ya, ini sepakat juga dengan Demokrat, dengan Nasdem dan seterusnya misalnya, ya. Nah, itu persoalan lain. Ya,
Tetapi setidaknya dimunculkan di kalangan dewan bahwa mereka masih memiliki kehormatan ketika mereka menjalankan fungsi-fungsi elementernya. Salah satu fungsi terpentingnya adalah controlling. Dan controlling ini sejalan juga dengan fungsi legal drafting tadi. Bikinlah aturan-aturan itu yang membuat pemberantasan korupsi itu mudah gitu ya. Yang ketiga, tetap jalankanlah politik ekstra parlementer. Kalau yang kedua tidak jalan, politik ekstra parlementer, kemudian dilakukan penegakan hukum ekstra yudisial tanpa menggunakan KPK, tanpa jaksa agung, ya. Karena mungkin jaksa agungnya juga bingung nanti kalau ditanya apa namanya, kenapa SH-nya banyak begitu, nanti jadi bingung, ya. Pak Jokowi aja ditanya asal muasal ijazahnya aja banyak orang di penjara, malah dituntut 10 tahun, ya. Jadi tetap gunakan proses-proses ekstrayudisial dan ekstra parlementer ya sebanyak mungkin, karena jangan lupa perkara-perkara mega korupsi, mega TPPO itu terbuka juga karena peran dari lembaga ekstra parlementer ya, lembaga ekstrajudisial. Jadi penyidik-penyidik kita butuh penyidik swasta seperti Kamarudin Simanjuntak ya, kita butuh penyidik swasta seperti Kamarudin Simanjuntak ya, seorang Selamat Sugihanto, seorang Muhammad Taufik yang tiap hari mulutnya berbusa-busa tidak berhenti bicara tentang korupsi dan TPPO ya. Dan yang pasti kita jangan bosan, karena di setiap kesulitan pasti Allah akan tunjukkan kemudahan. Begitu Cak Slamet, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semua dan tetap berpikir sebagai orang merdeka, hidup di negara merdeka, bertindak layaknya orang merdeka. Jadi kita sudah, ini Pak Jokowi juga di akhir-akhir kejatuhannya ini ya, kalau benar-benar nanti Hartarto itu jadi bergabung ya, dan kayaknya larangan buka puasa itu sudah banyak tidak ditaati. Saya mudah-mudahan ini momentum strategis, puasa ini menyadarkan kepada kita bahwa negara ini memang harus dibenahi. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.